Bayangkan, kalian baru saja berhasil keluar dari sebuah jebakan misterius yang dirancang oleh seorang ahli tak dikenal. 3 hari penuh Wang Lin terjebak di dalam lorong bawah tanah yang dipenuhi segel energi asal. Namun alih-alih panik, dia justru memetakan seluruh lorong tersebut sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, sebelum lanjut ke ceritanya, sudah di ranah apa kultivasi rekan Dao? Cek kultivasi di kolom komentar. Wang Lin menemukan sebuah fakta mengejutkan. Orang yang menjebaknya sebenarnya tidak berniat membunuhnya, karena setiap setengah jam sekali, sebuah pintu keluar akan muncul. Namun pintu itu selalu muncul di lokasi berbeda, seolah-olah seseorang sedang mempermainkannya. Tatapan Wang Lin langsung berubah dingin. Dia tidak suka dijadikan mainan orang lain. Setelah memahami seluruh struktur lorong tersebut, Wang Lin akhirnya mengambil tindakan. Binatang petir miliknya muncul dengan raungan yang mengguncang seluruh terowongan. Petir berkumpul di tanduk peraknya. Lalu, serangan pertama menghantam langit-langit lorong. Namun segel itu ternyata jauh lebih kuat dari dugaan. Bahkan binatang petir terpental mundur. Tidak menyerah, Wang Lin memanggil penjaga surgawi. Boneka emas itu melayangkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan membuat seluruh dunia bawah tanah bergetar. Tetapi segel itu masih bertahan. Saat itulah, pedang surgawi milik Wang Lin ikut menyerang. Disusul petir yang dilemparkan langsung oleh Wang Lin sendiri. Gabungan kekuatan mereka akhirnya memicu sesuatu yang tidak terduga. Seluruh jaringan lorong bawah tanah mulai runtuh. Tanah dan batu berjatuhan dari segala arah. Namun di balik reruntuhan tersebut, Wang Lin akhirnya melihat bentuk asli jebakan itu. Benang-benang energi asal yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang bawah tanah. Dan setiap persimpangan benang energi itu membentuk sebuah pintu cahaya. Barulah Wang Lin mengerti. Selama ini dirinya berada di dalam sebuah formasi raksasa. Saat pintu berikutnya muncul, Wang Lin langsung menerobos keluar. Dan akhirnya berhasil lolos dari jebakan tersebut. Namun pertanyaan baru muncul, jika orang itu ingin membunuhnya, mengapa tidak melakukannya? Jika ingin memenjarakannya, mengapa membiarkannya keluar? Semakin dipikirkan, semakin aneh. Dan saat Wang Lin masih memikirkan hal tersebut, seluruh segel energi asal yang ada di bawah tanah tiba-tiba menghilang. Seakan seseorang telah mencabut seluruh formasi itu. Pada saat yang sama, sebuah benda setengah terkubur muncul dari dalam tanah. Benda itu hanya sebuah pecahan kecil, namun memancarkan energi surgawi yang sangat kuat. Wang Lin segera mengambilnya. Dia merasa benda ini bukan barang biasa, dan firasatnya ternyata benar. Jauh di tempat lain, lelaki tua misterius yang sebelumnya menjebak Wang Lin tertawa puas. Ternyata, dia sengaja menguji Wang Lin. Bahkan pria tua itu menyebut Wang Lin sebagai seseorang yang ditakdirkan bertemu dengannya. Namun identitasnya masih menjadi misteri. Yang jelas, pria tua tersebut sedang menjalankan sebuah rencana besar yang telah dipersiapkan selama puluhan ribu tahun. Sebuah rencana yang bahkan bisa mengguncang seluruh sistem bintang Al-Heaven. Sementara itu, masalah baru datang menghampiri Wang Lin. Belum sempat meneliti pecahan misterius yang baru didapatnya, langit tiba-tiba berubah gelap. Aura iblis memenuhi seluruh area. Lalu sebuah suara dingin bergema dari kejauhan. Serahkan benda itu dan renyah dari sini. Sesosok pemuda berjubah ungu muncul. Namanya, Chu Fenghan, seorang kultivator tahap yen ilusi. Ahli langkah kedua yang jauh lebih kuat dibanding Taois petir yang pernah dihadapi Wang Lin. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menyerang. Ribuan anak panah hujan melesat turun dari langit. Namun Wang Lin tidak mundur. Petir berkumpul di tangannya. Sebuah bola petir raksasa terbentuk. Langit langsung dipenuhi kilatan biru. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Chu Fenghan memanggil hantu iblis raksasa, makhluk mengerikan yang mampu menelan petir Wang Lin. Tetapi, apa yang tidak diketahui Chu Fenghan adalah, Wang Lin sengaja membiarkan petir itu ditelan, karena petir tersebut belum meledak. Detik berikutnya, petir meledak dari dalam tubuh hantu iblis. Makhluk raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Chu Fenghan berubah. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa lawannya bukan kultivator biasa. Namun serangan Wang Lin belum berakhir. Penjaga surgawi muncul dari bayangannya. Cahaya emas memenuhi langit. Kemudian, satu pukulan dilancarkan. Pukulan yang mampu menghancurkan dunia. Chu Fenghan sampai menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan darah esensi untuk bertahan. Meski berhasil selamat, dia terluka parah, dan kemarahannya mencapai puncak. Lalu dimulailah pertarungan yang sesungguhnya, pertarungan Dao. Chu Fenghan mengeluarkan Dao teratai iblis miliknya. Teratai hitam itu berputar perlahan, dan saat mulai berputar, seluruh dunia seakan ikut berputar. Langit, bumi, bahkan ruang itu sendiri, seolah Wang Lin sedang dihancurkan oleh dunia. Menghadapi tekanan mengerikan tersebut, Wang Lin memanggil Dao miliknya, Sungai Dunia Bawah. Sebuah sungai hitam raksasa muncul di langit.
Ratapan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menggema ke seluruh dunia. Dua dao bertabrakan. Dao teratai iblis melawan sungai dunia bawah. Langit terbelah, bumi retak. Seluruh fragmen alam surgawi petir berguncang hebat. Benturan dua dao ini bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan sebelumnya, karena yang dipertaruhkan bukan nyawa, melainkan hati dao mereka. Jika kalah, maka jalan kultivasi mereka bisa hancur selamanya. Sungai dunia bawah milik Wang Lin runtuh. Tubuhnya memuntahkan darah. Namun, kemauan Wang Lin tidak pernah mengenal kata menyerah. Dao hancur, maka dia akan membangunnya lagi. Sungai runtuh, maka dia akan menciptakannya kembali. Kemauan yang tak tergoyahkan itu membuat Dao Wang Lin lahir kembali, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah, Wang Lin mengeluarkan kartu as terakhirnya, Cambuk Karma. Cambuk tak kasat mata menghantam Chu Feng Han. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya, melainkan karmanya. Semua kelemahan dalam hati Dao Chu Feng Han langsung meledak keluar. Pikirannya kacau, daunnya goyah, dan Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu. Dengan kecepatan penuh, Wang Lin melesat ke depan, namun targetnya bukan Chu Feng Han, melainkan teratai dao milik Chu Feng Han. Di depan mata Chu Feng Han, Wang Lin berdiri di atas teratai iblis miliknya, lalu duduk di sana. Tindakan itu seperti menginjak harga diri seorang kultivator. Hati Dao Chu Feng Han langsung hancur. Dia kalah total dalam pertarungan dao. Dalam keputusasaan, Chu Feng Han mengeluarkan mantra asal terkuatnya. Dewa Iblis berwujud asal, iblis raksasa muncul dan menelan Chu Feng Han. Aura mengerikan memenuhi langit. Namun Wang Lin tidak takut. Mata ketiganya terbuka, cahaya merah menyelimuti iblis tersebut. Lalu, mantra penghenti, waktu seolah berhenti sesaat. Dan pada momen itulah, Wang Lin mengayunkan pedang surgawinya. Tebasan surgawi, langit dan bumi seakan terbelah. Yang ditebas bukan tubuh, bukan jiwa, melainkan hukum dunia itu sendiri. Retakan muncul di tubuh iblis. Energi iblis keluar dari segala arah. Dan ketika semuanya menghilang, Chu Feng Han sudah tidak bernyawa lagi. Seorang kultivator yen ilusi, tewas di tangan Wang Lin. Namun kejutan belum berakhir. Setelah memeriksa peninggalan Chu Feng Han, Wang Lin menemukan sesuatu yang aneh. Chu Feng Han tidak memiliki tas penyimpanan. Padahal mustahil seorang kultivator langkah kedua bepergian tanpa menyimpan hartanya. Setelah menyelidiki lebih jauh, Wang Lin akhirnya menemukan rahasianya. Ternyata, Chu Feng Han menggunakan dao miliknya sendiri sebagai ruang penyimpanan. Dan dari sana, Wang Lin mendapatkan beberapa harta misterius yang mungkin akan mengubah nasibnya di alam surgawi petir. Tetapi, saat Wang Lin baru saja keluar dari gunung tempatnya berkultivasi, indera ilahinya menangkap sesuatu. Dua sosok sedang mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Seorang pria, dan seorang wanita. Aura mereka sangat kuat. Dan tujuan mereka adalah Wang Lin.